Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang informatika dan kemampuan umum. Baik, kita langsung saja. Di sini untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ini siswa dapat mengenal dan mengerti tentang informasi. Kemudian siswa juga dapat mengetahui fungsi dari teknologi informasi. Kemudian siswa dapat menjelaskan tujuan dari teknologi informasi. Lalu yang berikutnya adalah siswa dapat mengetahui manfaat dari teknologi informasi, dan siswa dapat mengenal dan memahami konsep-konsep teknologi informasi, komponen-komponennya, serta penerapan atau aplikasinya dalam kehidupan. Nah, poin bahasan yang akan kita bahas yang pertama ini adalah pengenalan informatika, kemudian pengertian teknologi informasi, kemudian fungsi teknologi informasi, tujuan teknologi informasi, yang kelima manfaat teknologi informasi, dan yang keenam ini adalah komponen teknologi informasi. Oke. Sebelumnya di sini saya akan bertanya mengapa penting untuk belajar informatika. Oke. Mungkin kalian menganggap informatika itu sudah tidak awam lagi ya, karena sekarang generasi milenial, Gen Z juga ya, sudah mulai ke generasi Z ya. Jadi kalian sudah tahu atau sudah mengerti tentang dunia teknologi informasi. Karena di zaman milenial ini sudah perkembangan teknologi informasinya sangat pesat. Nah, jadi meskipun begitu, kita penting untuk belajar informatika karena agar kita peka terhadap perkembangan teknologi. Nah, dalam mempelajari informatika, kita dilatih untuk peka terhadap perkembangan teknologi yang lajunya itu semakin pesat. Hal ini pun akan membantu kita mengikuti perkembangan teknologi hingga berinovasi mengembangkan teknologi terbaru. Jadi kita tidak hanya menggunakan saja teknologi itu ya, kita menggunakan gadget, menggunakan komputer dan AI yang sekarang itu sedang booming ya, artificial intelligence. Nah, tapi kita bisa berinovasi dan mengembangkan teknologi-teknologi terbaru dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Ya, jadi kita bisa ikut andil ya, bukan hanya sebagai konsumen, tapi kita diharapkan bisa menjadi produsen di dalam teknologi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, mengetahui pemrosesan informasi pada komputer. Jadi Anda yang mempelajari informatika ini mungkin akan terkejut saat memasuki materi seputar pemrosesan komputer. Pasalnya, perangkat ini terdiri atas serangkaian proses rumit. Walaupun awalnya terasa sulit mengikuti, Anda yang fokus mengikuti pembelajaran akan mendapatkan sejumlah benefit. Ya, benefit itu keuntungan ya. Misalnya saja mampu menganalisis sebuah sistem yang digunakan dalam perangkat dan merancang sistem baru yang lebih inovatif. Ya, jadi ketika kita mempelajari informatika, di sini kita dapat menganalisis sebuah sistem yang digunakan dalam perangkat dan merancang sistem baru yang lebih inovatif. Kemudian lebih cermat saat membeli perangkat. Jadi kalau kita sudah mengenal tentang perangkat sistem komputer, kita akan bisa cermat dalam membeli perangkat tersebut. Nah, jadi selain memberikan manfaat-manfaat berskala besar, belajar informatika secara
tidak langsung membuat Anda lebih cermat saat memilih perangkat. Jadi Anda akan mengenali istilah-istilah seperti RAM, hard disk, GPU ya, graphic processing unit, kemudian CPU-nya ya, central processing unit, coding dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui fungsi hingga kelebihan dan kekurangannya, Anda dapat mengetahui jenis perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan lebih cepat juga menemukannya saat pergi ke toko. Jadi kita sudah mengetahui speknya seperti apa yang kita gunakan, kita menggunakannya untuk apa. Ketika kita menggunakan hanya untuk belajar, speknya seperti apa. Kalau kita menggunakan untuk desain ya, speknya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, kemudian pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi itu adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware yang biasa kita sebut hardware itu perangkat keras, dan software atau perangkat lunak itu sendiri ya. Nah, teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional, globalisasi, perlunya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat ya, tekanan akibat persaingan bisnis. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada fungsi dari teknologi informasi. Fungsi dari teknologi informasi itu yang pertama menangkap, capture ya, jadi mengambil atau menangkap data-data, mengambil data-data yang ada untuk nantinya diproses ya, kemudian sebagai pengolah atau processing, jadi mengolah semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah atau diproses dan mengolah proses data tersebut menjadi masukan yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Jadi fungsi teknologi informasi itu mengambil data, mengumpulkan data, mengolah dan memprosesnya hingga menjadi sebuah informasi. Oke. Nah, kemudian fungsi yang lainnya itu sebagai generate ya, sebagai generating, kemudian sebagai penyimpanan atau storage, lalu sebagai pencari kembali atau retrieval. Jadi kita data itu tersimpan, kemudian kita bisa mencari kembali datanya, kemudian sebagai transmisi atau transmisional. Oke, kemudian yang keempat ini adalah tujuan dari teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Jadi intinya teknologi informasi itu dibuat untuk memudahkan kita untuk memecahkan suatu masalah ya, dan membuka ruang kreativitas kita agar kegiatan yang kita lakukan di dalamnya itu efisien ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah manfaat dari teknologi informasi. Nah, manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Nah, manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik
dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan kita sangat terasa sekali ya manfaatnya. Jadi dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Nah, komputer ini adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Meskipun sekarang sudah banyak yang memiliki gadget ya, smartphone dan lain sebagainya, itu juga bisa untuk sarana belajar juga ya. Oke, kemudian untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta akses dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Seperti e-commerce ya, untuk bisnis dan perbankan sekarang kan sudah ada mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Ya, itu manfaat dari teknologi yang berkembang saat ini. Oke, kemudian untuk pemerintahan. Nah, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengelola suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Sekarang sudah banyak kan website pemerintahan itu yang mengelola data pemerintahan, sehingga kita sebagai masyarakat itu dimudahkan untuk mencari informasi dalam satu pemerintahan, ataupun kita membuat sesuatu di situ, misalkan ada sekarang mah akte lahir ya, akte lahir itu bisa dengan online, kemudian SKCK juga online dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk pemerintahan ya. Oke, selanjutnya di sini komponen teknologi informasi itu ada, yang pertama itu ada hardware. Hardware itu adalah perangkat keras ya. Perangkat keras itu definisinya adalah suatu perangkat yang bisa kita raba, bisa kita pegang dan jelas itu ada wujudnya. Jadi itu namanya hardware atau perangkat keras ya. Kalau di dalam komputer itu, hardware itu ada RAM, ada motherboard, ada prosesor dan lain-lain ya, ada hard disk. Oke, kemudian yang kedua itu adalah software. Nah, software ini adalah perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu perangkat yang bisa kita gunakan tapi kita tidak bisa menyentuh. Ya, contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang ada dalam sistem komputer. Itu kita bisa membuat, kita bisa menggunakan, kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa menyentuh. Kecuali kita kalau mau memindahkan itu dengan perangkat hardware ya. Hardware dengan contohnya dengan menggunakan flash disk atau hard disk eksternal ya, itu kita bisa memindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Atau kalau menggunakan software lainnya, kita bisa menggunakan email, WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah firmware. Firmware itu adalah gabungan atau software perangkat lunak yang melekat kepada hardware ya. Jadi firmware itu perangkat lunak yang melekat, yang biasanya satu paket dengan hardware, itu namanya firmware ya. Kemudian brainware. Nah, brainware itu kita, orang yang menggunakan komputer atau operator yang menggunakan komputer. Jadi kita ketika menggunakan komputer itu kita disebut dengan hard atau brainware, kita disebut dengan brainware ya.
Oke, kemudian ada infoware. Nah, infoware ini adalah sebuah data informasi yang disebarkan atau informasi-informasi dari kumpulan data-data yang telah digabungkan dan disebarluaskan, itu ada infoware. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.